Kenapa sih bayar pinjol itu dicicil itu ada beberapa resiko. Ya, maksudnya bukan cicilan yang memang rutin tiap bulanan yang harus teman-teman bayar ya. Tapi memang tagihan-tagihan di mana kalau misalnya teman-teman itu punya tagihan tapi nggak punya cukup uang untuk membayar atau melunasi semuanya. Hanya cukup sebagian aja dan kalian pengen bayar cicil dulu, nanti perlahan kalian isikan atau mungkin kalian bayarkan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, hal ini memang dikenal memiliki resiko yang cukup tinggi. Resikonya sebenarnya kalau dibilang cukup tinggi itu dalam taraf untuk kasus untuk hutang piutang aja ya, bukan pidana. Nggak akan sampai ke penjara, nggak akan sampai ke apa namanya ke pengadilan untuk pidana, penyitaan aset dan lain sebagainya. Kekerasan insya Allah nggak akan sampai ke sana. Nah, kenapa kok dicicil ini cenderung memiliki banyak resiko? Karena dicicil ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, kalau memang teman-teman saat ini itu bisa dibilang kalian itu sebenarnya cuma nggak punya duitnya itu sementara. Bulan depan itu bisa bayar. Boleh kalian cicil sebagian, ya. Tapi kalau kalian ini, ya uang buat gaji dari perusahaan aja itu cuman kayak apa ya istilahnya kayak cukup untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nggak bisa buat bayar yang aneh-aneh, nggak bisa buat bayar hutang pinjolnya. Nah, kalian juga nggak tahu kapan teman-teman bisa bayarnya. Nah, ini baru nggak masalah teman-teman. Ya, baru ini yang saya maksud tadi memiliki resiko. Karena yang kalian bayarkan, yang kalian setorkan, jika itu tidak sesuai dengan nilai minimum atau tagihannya, maka teman-teman pasti akan tetap dianggap gagal bayar. Pasti akan tetap dianggap tidak bisa membayar, telat bayar. Yang mana resikonya sih sama aja dengan kalian nggak bayar sama sekali. Ya, jadi itu adalah resiko di mana ketika kalian itu udah mengeluarkan sejumlah uang, mungkin secara singkat utang kalian lunas sebagian, tapi seiring berjalannya waktu, bunga dan denda kan terus berjalan. Sehingga apa? Sehingga yang kalian bayarkan tadi nggak berasa kalian udah bayarkan. Ya, karena udah ketutup bunga dan denda yang terus bertambah hingga 100% hutang pokok teman-teman. Nah, kalau teman-teman itu mengumpulkan uang dulu, nabung dulu, ketika uangnya udah terkumpul, kalian bayarkan, nah mungkin masih aman-aman aja. Karena ya utang kalian akan mentok, tapi kan itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan mungkin 1 tahun. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Ya, kembali lagi, kalian harus tahu kondisi teman-teman. Kira-kira berapa lama lagi teman-teman bisa bayar utangnya? Kalau cuma seminggu, 1 bulan, 2 bulan, kalian hitung-hitung apakah dendanya udah full. Kalau dendanya bisa mentok nggak nambah-nambah lagi, ya udah, kalian bayar secepatnya. Ya, kalau ada uangnya, ya. Tapi kalau nggak ada uangnya, ya teman-teman mending nunggu mentok aja. Jadi udah jelas utang kalian nggak akan nambah. Nah, seiring berjalannya waktu, nabung, punya dana buat membayar semuanya, ya kalian bisa segera bayarkan. Nah, sebenarnya kalian juga bisa negosiasi sih untuk menghapuskan bunga dan denda. Itu biasanya akan ditawarkan. Jujur kalau kita mengajukan sendiri agak berat. Tapi terkadang mereka itu menawarkan. Karena apa? Karena saking lamanya kita nggak bayar-bayar utang. Ya, itu sih, itu salah satu apa ya, banyak kejadian juga yang bunga dan dendanya dihapuskan ketika bisa melunasi langsung hutang pokoknya dalam beberapa hari ke depan. Nah, itu udah banyak terjadi. Jadi buat teman-teman sekalian nggak perlu takut, nggak perlu panik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Masalah bayar cepat atau bayar langsung atau bayar nanti-nanti itu ada resiko dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau ada duit, bayar secepatnya. Kalau nggak ada duit, nabung aja dulu. Itu udah paling jalan terbaik sih. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.